Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita bertemu lagi dalam majelis hari ini di hari Jumat sore. Alhamdulillah, yang hari ini dengan wajah yang baru juga itu ya, bukan hanya suasana yang baru itu ya, tapi bagaimana saya juga pakai yang baru itu ya, karena sangat panas gitu ya. Jadi saya izin pakai baju ini saja nggak apa-apa ya, karena ini masih menutup aurat juga itu ya. Jadi selama menutup aurat, insya Allah, maka kan ini juga merupakan kostum ya, bukan hanya kostum kaos, tapi inilah kostum jihad ya. Tapi saya tidak promosi ya. Tidak boleh ya. Baik, ini hanya menjelaskan saja. Insya Allah untuk penjelasan tentang alam barzakh nih ikhwat fillah, saya kemukakan sedikit saja dalil dari alam barzakh, karena tentunya apalagi di zaman ini gitu ya, betapa terkadang alam barzakh itu ya ada yang meragukan, ada yang kadang memang melalaikan tuh ya gitu. Ya, tentunya kalau ikhwatu fillah ditanya satu persatu di sini juga atau di media ini tuh ya. Nah, ini kemungkinan semuanya nggak yakin akan selamat di alam barzakh tuh ya. Kan, tapi kenapa lalai? Nah, disinilah harus dikuatkan kembali tentang alam barzakh ini ya. Nah, ini ada bukunya bagaimana alam kubur itu atau alam barzakh ya. Itu benar adanya ya. Ada dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ijma ya. Terus ada akidah Ahlussunnah terhadap alam barzakh ya. Dan juga ada beberapa yang harus dikaji tentang syubhat ya, yang katanya oh alam barzakh itu nggak ada. Nah, ini bisa dikaji nih ya bukunya ya gitu. Kalau dikaji sekarang nggak akan cukup ya, karena maghribnya juga lumayan nih ya. Nah, sekarang sedikit saja tentang alam kubur itu ya. Yani awal kehidupan hakiki ya. Nih, awal kehidupan hakiki dari seorang manusia. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Alam kubur itu adalah awal perjalanan akhirat. Nah itu. Fa in naja minhu fama ba'dahu
aisiru minhu ya. Wa in lam wa in lam yanju minhu fama badahu asaddu minhu. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil atau gagal atau disiksa, maka setelahnya lebih berat. Bisa dilihat riwayat Tirmizi. Nanti bisa dicek, ini syakal sesuai dengan keilmuan saya ya. Karena itu kita belajar di sini banyak faedahnya dan mengetahui bahwa alam kubur itu adalah nikmat. Kubur juga ada dan juga siksanya juga ada gitu ya. Maka tentu berusaha sebisa mungkin selama masih hidup ya, supaya kita apa? Jadi orang yang layak ya, dapat apa? Nikmat kubur. Karenanya seseorang yang mengetahui bahwa di alam kubur ada azab kubur juga akan berusaha sebisa mungkin agar ia terhindar darinya kelak. Nikmat dan azab kubur adalah perkara gaib ya, yang tidak terindra oleh manusia. Manusia yang merasakannya pun tidak dapat mengabarkan ya, tidak bisa mengontek gitu ya. Ya, nggak bisa. Oh ini nih, saya dapat nikmat kubur itu ya, di kontak di WA nggak bisa ya. Diliput di Instagram nggak bisa tuh. Atau ada yang dapat azab kubur, coba doakanlah gitu di WA dan di WA di Instagram di update gitu ya, nggak bisa gitu ya. Mau pakai CCTV atau pakai alat paling canggih kan memang itu beda alam tuh ya gitu, beda alam ya, jadi nggak bisa. Ini gaib tuh ya gitu. Maka satu-satunya sumber kita akan adanya azab dan nikmat kubur adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan banyak sekali dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma para ulama yang menetapkan adanya alam kubur ya. Nah itu. Oleh karena itu di sini ada ringkasannya nih ya. Ada beberapa dalil dari Al-Quran ya. Kalau mau PDF-nya silahkan, nanti bisa dikirim oleh saya ya. Mangga yang kalau punya tethering itu ya, atau Hi-Fi ya. Di antaranya surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ya. Ayat 45 sampai 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung ya tuh. Dikatakan di sini apa? Dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Nah itu, bahkan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa arwah Fir'aun dan pengikutnya dihadapkan ke neraka setiap pagi dan petang, terus menerus sampai datangnya hari kiamat. Ketika kiamat datang, barulah arwah dan jasad mereka sama-sama merasakan api neraka. Beliau berkata, ayat ini juga landasan yang kuat bagi Ahlussunnah tentang adanya azab kubur ya. Nah itu.
Nah itu ada tafsir yang lain ya dari Qatadah itu ya, yang menafsirkan bahwa maksud ayat ini kepada mereka itu ya ditampakkan neraka pada pagi dan petang, itu taubih ya, atau penghinaan terhadap Fir'aun dan pengikutnya dalam keadaan mereka masih hidup. Maka penafsiran ini walaupun tidak menetapkan adanya adab kubur ya, namun tidak menafikannya itu ya. Karena Ibnu Abbas itu ya radhiyallahu anhuma menafsirkan bahwa arwah mereka ada di sayap burung hitam yang bertengger di atas mereka yang datang kala pagi dan sore hari. Ini tafsir Ibnu Abbas ya, di sore hari dan petang hari pagi hari itu kan ya, bahwa jasad mereka ada di burung yang hitam tuh ya. Nah itu. Berapa dalil yang mau dibacain? Ya 2 juga sudah cukup lah gitu ya. Terus as-sajdah ya. As-sajdah oh ya, Al-An'am juga ada ya. Al-An'am dulu aja ya. As-sajdah hanya udah pada hafal nih. Al-An'am ya 93. Walau taro idil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya membuat judul bab Maja'a fi adabil qabr. Bab dalil-dalil nih ya. Nah ini yang dikatakan oleh beliau, dalil-dalil tentang azab kubur. Kalau beliau menyebutkan ayat itu, maka ini menunjukkan ya bahwa azab kubur itu apa? Ada ya. Dan Imam Bukhari memahami bahwa ayat di atas dalil tentang adanya alam kubur ya. Dan ada pakar tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini adalah dalil adanya azab dan nikmat kubur. Karena dari konteks kalimat azab yang ditujukan kepada orang kafir tersebut yang dirasakan ya tuh. Dirasakannya itu ketika sakaratul maut ya. Ketika dicabut dan setelahnya ya. Berarti kan kalau ada azab berarti nikmatnya juga ada gitu. Ya. Itu dari Al-Qur'an. Nah, ini banyak lagi kalau mau dibaca ya. Ada 8 dalil ya. Tapi habis waktu kalau dibacain semua ya. Oke. Nanti ada dalil dari As-Sunnah ya.